Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan memaparkan konsep mengenai evaluasi pembelajaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, Pasal 1, Ayat 21 dijelaskan bahwa evaluasi pendidikan merupakan suatu kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Dalam evaluasi pembelajaran, terdapat beberapa istilah yang sering kita dengar, yaitu evaluasi, penilaian, dan juga pengukuran. Evaluasi dapat diartikan sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan suatu kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atau objek yang akan dievaluasi. Evaluasi pada dasarnya merupakan penafsiran atau interpretasi yang bersumber pada data kuantitatif, sedang data kuantitatif merupakan hasil dari pengukuran. Jadi, dengan kata lain, hasil evaluasi siswa didapatkan dari nilai yang telah dikumpulkan berupa angka dan juga kualitatif berupa deskripsi. Berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 1 Pasal 1 Ayat 17 dikemukakan bahwa penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian biasanya berupa data kualitatif atau deskripsi mengenai kemampuan siswa. Contohnya dengan skala yaitu sangat baik, baik, cukup, kurang. Dan contoh yang lainnya masih banyak ya. Selanjutnya, pengukuran. Pengukuran merupakan suatu proses yang menghasilkan gambaran berupa angka-angka berdasarkan hasil pengamatan mengenai beberapa ciri tentang suatu objek, orang, atau peristiwa. Pengukuran selalu bersifat kuantitatif, artinya menghasilkan angka skor. Alat yang digunakan dalam pengukuran pembelajaran adalah berupa instrumen tes. Contohnya adalah tes tulis dengan berbagai bentuk seperti PG, esai, lalu ada benar salah, menjodohkan, dan lain-lain. Ini merupakan tabel hasil perkembangan kognitif siswa. Jelas terlihat ada nama, skor, kategori, dan juga keterangan. Skor merupakan hasil kegiatan pengukuran yang berupa angka. Angka dapat berupa angka 1 sampai 10 atau 10 sampai 100 atau kita menggunakan skala 1 sampai 4 yang merupakan skala Likert. Selanjutnya, kategori merupakan hasil kegiatan penilaian yang berupa deskriptif. Di sini saya menggunakan skala Likert dari sangat baik sampai sangat kurang baik. Sedangkan keterangan merupakan keputusan hasil evaluasi yang isinya merupakan keputusan tentang tindakan apa yang perlu diambil untuk siswa, apakah siswa harus melanjutkan materi atau siswa harus melakukan remedial. Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi dan penilaian itu berkenaan dengan kualitas,
sedangkan pengukuran berkenaan dengan kuantitas. Kualitas itu berkenaan dengan deskripsi atau deskriptif ya, sedangkan pengukuran itu menghasilkan angka. Paham ya konsepnya sampai sini? Selanjutnya, jenis evaluasi berdasarkan fungsinya. Ada 4, ada formatif, sumatif, diagnostik, seleksi dan penempatan. Yang pertama, tes formatif. Tes ini dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan. Tes formatif biasanya dilakukan setiap akhir suatu topik atau pokok bahasan. Biasanya dalam 1 hari pembelajaran akan dilakukan tes formatif. Fungsinya adalah untuk mendapatkan feedback dari siswa, apakah siswa itu paham tentang materinya ataukah kurang memahami. Jika pemahaman siswa lebih dari 75%, maka siswa boleh melanjutkan materi. Namun, jika pemahaman siswa kurang dari 75%, berarti siswa harus diulang kembali materinya ya, harus dijelaskan kembali oleh guru dari awal. Jika dari seluruh kelas ada 60% siswa yang mendapatkan nilai tes formatifnya itu kecil, otomatis guru harus mengulang materinya untuk seluruh siswa. Sedangkan jika yang berhasil itu lebih dari 60%, maka guru harus memberikan pengayaan secara individu. Selanjutnya adalah tes sumatif. Tes sumatif biasanya dilakukan pada akhir semester atau akhir tahun. Contohnya PTS juga bisa ya, penilaian tengah semester. Tes sumatif fungsinya adalah untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi pembelajaran yang nantinya akan dijadikan bahan keputusan untuk siswa apakah siswa itu dapat dinaikkan atau tidak. Di sini ada rata-rata tingkat kesulitan soal. Biasanya dalam suatu tes itu sudah dibagi tingkat kesulitan soalnya. Sukar itu 10-15% dari jumlah keseluruhan soal. Tingkat kesulitan yang sedang itu adalah sekitar 50-60% dan yang terakhir mudah itu 25-30%. Selanjutnya, tes diagnostik. Tes ini biasanya dilakukan pada permulaan pembelajaran, selama pembelajaran berlangsung, atau pada akhir pembelajaran. Tes diagnostik ini bertujuan untuk keperluan bimbingan belajar, pengajaran remedial, dan juga menemukan kasus-kasus dan yang lain-lain. Seperti halnya dokter mendiagnosa pasiennya untuk mendapatkan keputusan apakah pasien harus diberikan obat atau tidak. Nah, begitu juga guru. Jika guru menemukan ada yang salah dari siswa atau kurang memahami, otomatis guru harus mencari jawaban dari permasalahan tersebut agar pembelajaran selanjutnya tidak terkendala atau tidak bermasalah. Selanjutnya, tes seleksi. Tes ini biasanya dilakukan untuk dijadikan dasar penyeleksi dan menempatkan peserta didik sesuai dengan minat dan kemampuannya. Selain itu, tes seleksi juga dapat dilakukan untuk menyeleksi apakah siswa harus ditempatkan di kelas A atau B. Untuk sekarang, tes seleksi di sekolah dasar tidak ada ya, karena memang
tidak diperbolehkan untuk menyeleksi siswa ketika mereka masuk ke sekolah dasar. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Nantinya, guru harus mempunyai solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik pada saat proses pembelajaran. Nantinya, diharapkan materi yang telah diberikan akan dikuasai oleh siswa. Jika ada kesulitan, jika ada permasalahan yang dihadapi oleh siswa, guru harus mendiagnosa apakah pada saat proses pembelajaran ada yang salah mengenai cara mengajar, atau bahan ajar yang digunakan, atau faktor internal dan eksternal lainnya. Terima kasih. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.